Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du, para pemirsa FB Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pagi ini insyaallah kita akan mengkaji kitab An-Nibrasul Wahhaj fi Mu'jizati Al-Isra wal Mi'raj. An-Nibrasul Wahhaj fi Mu'jizati Al-Isra wal Mi'raj, sesi 2, edisi kedua, pertemuan kedua. Kita telah sampai pada halaman 12. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Wa minha qissatu takallumi adh-dhi'bi wa syahadatihi. Kita masih membahas tentang beberapa mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, pengarang kitab ini memulai kajian kitab ini dengan membahas tentang pengertian mukjizat. Mukjizat itu apa? Kemudian setelah itu diuraikan beberapa contoh mukjizat yang Allah anugerahkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di akhir pertemuan yang pertama kita telah membaca uraian dari pengarang kitab ini terkait dengan beberapa mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Sayyiduna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan yang sama dari bagian akhir yang kami jelaskan dalam pertemuan yang pertama, yaitu uraian tentang beberapa mukjizat yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah qissatu takallumi adh-dhi'bi wa syahadatihi, kisah berbicaranya seekor serigala dan kesaksian serigala itu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fiha an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu bainama ra'in. Diceritakan dari Abu Sa'id, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu bainama ra'in, dalam satu kesempatan ketika ada seorang penggembala, yar'a bil harrati, menggembala binatang-binatang ternaknya atau binatang-binatangnya, bil harrati, di suatu tempat yang bernama Harrah. Idh arada dhi'bun, ya, yang digembala di sini dijelaskan di kalimat setelahnya adalah apa? Kambing, ya, kambing. Idh arada dhi'bun, tiba-tiba datang seekor serigala yang akan menerkam lisyatin min syiyahihi, terhadap satu di antara beberapa kambing yang digembalakan oleh penggembala itu. Fahalar ra'i, maka sang penggembala kemudian menghalang-halangi baina dhi'bi, antara serigala, wasyati, dan antara kambing yang akan diterkam, yang akan dimakan oleh serigala tersebut. Fa'aqa'a dhi'bu ala dhanabihi, lalu serigala itu duduk di atas ekornya. Thumma qala lirra'i, kemudian dia berkata kepada penggembala, ala tattaqillaha, serigala itu bisa berbicara, ala tattaqillaha, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tahulu baini wa baina rizqin
engkau menghalang-halangi antara aku dengan rizki saqahullahu ilayya, yang Allah antarkan rizki itu kepada saya. Faqala ar-ra'i, kemudian penggembala itu mengatakan, al-ajabu min dhi'bin muq'in ala dhanabihi, sungguh aneh, min dhi'bin, ada serigala, ada seekor serigala, muq'in ala dhanabihi, yang duduk di atas ekornya, yatakallamu bikalamil insi, yang berbicara dengan bahasa manusia. Faqala dhi'bu, lalu serigala itu berkata, ala uhaddithuka, tidakkah engkau mau aku ceritakan kepada engkau, bi'a'jaba minni, sesuatu yang lebih mengherankan, lebih menakjubkan dibandingkan dengan aku, kata serigala itu, yang bisa berbicara. Apa itu kata serigala? Rasulullahi bainal harrataini, yaitu ada utusan Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas dua harrah, yang berada di antara dua tempat, ya, yang berada di antara dua harrah, dua tempat. Yuhadditsun nasa, yang berbicara kepada manusia, bi amba'i ma qad sabaqa, yang menceritakan kepada manusia berita-berita mengenai kejadian-kejadian di masa lalu. Fasaqar ra'i, lalu ra'i menggiring syiahahu, kambing-kambingnya, hatta atal madinata, sehingga penggembala itu tibalah di kota Madinah, sampailah di kota Madinah. Fazawa ila zawiyatin min zawayaha, lalu dia menuju ke salah satu sudut di kota Madinah. Thumma dakhala 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahaddatsahu bihaditsidz dhi'bi, lalu penggembala itu menceritakan kepada Nabi mengenai kisah serigala yang bisa berbicara kepadanya. Fakharaja, maka lalu keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nasi, kepada umat manusia, kepada para sahabatnya. Faqala lirra'i, kemudian Nabi bersabda kepada sang penggembala, qum fa akhbirhum, berdirilah lalu ceritakan apa yang terjadi padamu kepada semua orang yang hadir di sini. Qala, periwayat hadis ini berkata, fa akhbarun nasa, lalu penggembala itu menceritakan kepada para sahabat, bima qala dhi'bu, mengenai apa yang dikatakan oleh serigala itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, shadaqar ra'i, penggembala ini telah jujur, penggembala ini benar. Ala innahu min asyratis sa'ati, ketahuilah wahai para sahabatku bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah kalamus sibai, berbicaranya hewan-hewan atau binatang-binatang buas, ya, as-siba, binatang-binatang buas, lil insi, kepada manusia. Ya, pada waktu itu Rasulullah sudah mengatakan kepada para sahabat bahwa di antara tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah apabila ada binatang-binatang buas yang bisa berbicara kepada manusia, dan manusia yang diajak bicara itu mereka memahami apa yang dibicarakan oleh binatang-binatang itu. Pada waktu itu Rasulullah sudah mengatakan apa? Di antara tanda semakin dekatnya hari kiamat. Berarti pada saat ini kita sudah semakin dekat dengan hari kiamat. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang aku dalam kekuasaannya, la taqumus sa'atu, hari kiamat tidak akan terjadi hatta tukallimas siba'ul insa, sehingga binatang-binatang buas berbicara kepada manusia. Wa yukallimar rajula shiraku na'lihi, wa yukallimar rajula, dan berbicara kepada seorang laki-laki, shiraku na'lihi, bagian atas dari sandalnya atau tali sandalnya, ya, bagian atas dari sandal itu namanya apa? Shirakun na'al. Wa 'adzabatu sautihi, dan ujung dari cemetinya, ujung dari apa itu namanya, cambuknya, ya. Ini saya tanyakan kepada guru kami Syekh Salim Alwan,
Apakah ini betul-betul ala zahirihi hadis ini, apakah kita pahami secara lahiriahnya ataukah ada takwilnya, ataukah ada makna lain? Kata beliau, apa yang diceritakan oleh Rasulullah itu, apa yang dikatakan, disabdakan oleh baginda Rasul itu ala zahirihi. Jadi betul-betul terjadi seperti itu. Wa yukhbirahu dan memberitahukan kepada laki-laki itu fakhidhuhu, pahanya, bima ahdatha ahluhu, mengenai apa yang dilakukan oleh keluarganya, ba'dahu, setelahnya, artinya di belakangnya. Jadi Rasulullah memberitahukan kepada kita, mengabarkan kepada kita melalui hadis ini bahwa di antara tanda hari kiamat, di antara tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah apabila sudah ada binatang-binatang buas yang berbicara kepada manusia, dan juga apabila tali sandal seseorang atau bagian atas dari sandal seseorang itu bisa berbicara kepada orang yang memakainya, ya, dan juga ujung dari cemetinya, cemeti, cambuk yang dimiliki oleh seseorang, ujungnya itu bisa juga berbicara dengan bahasa manusia kepadanya, kepada pemiliknya. Dan juga paha dari seseorang, pahanya itu memberitahukan, berbicara dengan bahasa manusia dan bisa dipahami oleh orang yang mendengarnya mengenai apa yang dilakukan oleh keluarganya, oleh anak dan istrinya di belakang dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id dengan sanad yang jayyid, kemudian juga dengan sanad yang lain yang sahih, ya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan seterusnya, ya. Jadi hadis ini kemudian juga diceritakan atau diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Ad-Dalail dari hadis atau dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah. Juga diceritakan atau diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Malini dari sahabat Ibnu Umar. Jadi hadis ini sebagian sanadnya jayyid dan sebagian sanadnya sahih. Wa minha tafjirul ma'i min baini asabi'ihi, di antara mukjizat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tafjirul ma'i min baini asabi'ihi, mengeluarkan air, memancarkan air dari sela-sela jari jemari beliau, dari sela-sela jari jemari beliau, bil musyahadati fi iddati mawatina, dan hal itu disaksikan di banyak tempat, di beberapa tempat, fi masyahida azimatin, di satu majelis, di satu tempat yang dihadiri oleh banyak orang, waradat min turuqin katsiratin, mukjizat itu diceritakan dengan jalur periwayatan yang banyak, yufidu majmu'uha al-ilm al-qat'iyyah. Kalau jalur-jalur periwayatan itu digabungkan, maka hal itu yufidu al-ilm al-qat'iyyah, menghasilkan sebuah pengetahuan yang pasti, al-mustafad min at-tawaturil ma'nawi, yang kemudian menjadi hadis yang secara makna itu mutawatir. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa hadis yang mutawatir, baik mutawatir secara lafadz maupun mutawatir secara makna, ini adalah hadis yang tidak bisa kita mengelak untuk membenarkannya, ya. Karena diceritakan hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang kepada banyak orang kepada banyak orang kepada banyak orang, yang masing-masing tingkatan di masing-masing jalur periwayatan itu banyak orang yang meriwayatkan hadis itu atau mendengar hadis itu tidak mungkin sepakat untuk melakukan sebuah kedustaan. Walam yahsul li ghairi nabiyyina, dan mukjizat memancarkan air dari sela-sela jari jemari ini lam yahsul li ghairi nabiyyina, tidak pernah terjadi pada selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu naba'a, di mana naba'a bersumber, nyumber, keluar air, ya, min 'azmihi,
dari tulangnya, wa asabihi dan uratnya atau ototnya, wa lahmihi dan dagingnya, wa damihi dan darahnya. Jadi air itu memancar dari tulang atau tulang, urat, otot, daging dan darah beliau. Wa huwa ablaghu, dan ini adalah lebih dahsyat. Ini mukjizat yang lebih luar biasa, lebih utama, lebih istimewa. Min tafajjuril ma'i, min tafajjuril miyahi, dari memancarnya, ya, dibandingkan dengan memancarnya air minal hajari, dari bebatuan, alladzi darabahu Musa, di mana bebatuan itu, di mana batu itu dipukul oleh Musa dengan tongkatnya. Jadi mukjizat Nabi yang dapat memancarkan dan mengeluarkan air dari sela-sela jari jemari beliau ini lebih istimewa, lebih menakjubkan dibandingkan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa ketika beliau memukulkan tongkat beliau di atas sebuah batu, lalu batu itu memancarkan air, mengeluarkan air. Lianna khurujal ma'i minal hijarati, karena keluarnya air dari batu itu ma'hudun, sesuatu yang luar biasa, tetapi ma'hud, ya, sesuatu yang sesuatu yang pernah terjadi. Bi khilafihi min bainil lahmi wad dami, berbeda dengan keluarnya air dari daging manusia dan darah manusia. Dari daging manusia dan darah manusia itu kemudian keluar air. Ini lebih luar biasa. Ini diriwayatkan oleh Jabir, Anas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Laila al-Ansari, Abu Rafi' dan lain sebagainya. Fa'an Anasin, dari sahabat Anas, bilafzi, dengan lafaz, dengan redaksi hadis, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah wa qad hanat salatul asri, ketika itu telah tiba waktu salat asar, wal tamasal wudu'a, beliau mencari air wudu, falam yajiduhu, para sahabat tidak menemukan air wudu. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dibawakan kepada Rasulullah biwudu'in, dengan air wudu, dihadirkan kepada beliau air wudu. Fawadha'a yadahu, lalu Rasulullah meletakkan tangannya fi dzalikal ina'i, di wadah tempat air wudu itu. Fa amaron nasa, lalu beliau memerintahkan para sahabat an yatawaddau, agar mereka berwudu. Fara'aitul ma'a, maka aku melihat, kata Anas bin Malik, aku melihat al-ma'a, air, yanbu'u, memancar keluar, min baini asabi'ihi, dari sela-sela jari jemari beliau. Fatawadda'an nasu, lalu para sahabat berwudu, hatta tawadda'u, sehingga mereka semuanya berwudu, mereka semuanya selesai berwudu, min indi akhirihim, sampai akhir orang yang hadir pada majelis Rasulullah itu. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dan dalam satu riwayat menurut Al-Bukhari, qala rawi berkata li Anasin, kepada Anas, kam kuntum, kalian pada waktu itu berapa jumlahnya? Qala, sahabat Anas menjawab, 300. Jadi waktu itu 300 orang berwudu dari air wudu dalam satu wadah yang tidak begitu besar, tapi itu cukup dijadikan air wudu oleh 300 orang. Warawal Bukhari, dan al-Imamul Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim meriwayatkan, min hadithi Jabirin, dari hadis Jabir, sahabat Jabir, aidan, atishan nasu, orang-orang pada kehausan, yaumal Hudaybiyati, pada hari Hudaybiyah, pada saat perang Hudaybiyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina yadayhi, di hadapan beliau terdapat rikwatun, bejana minum yang terbuat dari kulit. Pada masa dulu itu kan biasa, ya, orang bawa wadah yang terbuat dari kulit kemudian diisi air. Yatawaddau minha, beliau berwudu dari bejana itu. Fajahasyan nasu, lalu para sahabat berdatangan menuju ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Rasulullah bertanya, malakum, ada apa dengan kalian? Faqalu,
Para sahabat kemudian berkata, "Ya Rasulullah, laisa 'indana ma natawaddau bihi." Wahai Rasulullah, kami tidak punya air untuk kami jadikan air wudu. Wala ma nashrabuhu, dan kami juga tidak punya air untuk kami minum. Illa ma baina yadayka, kecuali air yang ada di hadapan engkau wahai Rasulullah. Fawadha'a yadahu, lalu Rasulullah meletakkan tangannya firriqwati, di dalam wadah itu, di dalam bejana air yang terbuat dari kulit itu. Faja'alal ma'u yafuru min baini asabi'ihi, faja'alal ma'u, maka kemudian mulailah air yafuru, memancar, min baini asabi'ihi, dari sela-sela jari jemari beliau, ka'amthalil uyun, ya, memancarnya air itu seperti memancarnya air dari sumber-sumber mata air. Fasyaribna, maka kemudian kami minum, wa tawadda'na, lalu kami kami wudu dengan menggunakan air tersebut. Faqila, ada yang tanya, kam kuntum, ada yang tanya kepada perawi hadis, kam kuntum, kalian pada waktu itu ada berapa orang jumlahnya? Qala, lalu perawi hadis mengatakan, ya, perawi hadis mengatakan, sahabat Jabir ini mengatakan, lau kunna mi'ata alfin lakafana, seandainya kami saat itu berjumlah 100.000 orang, maka air itu cukup bagi kami untuk kami jadikan air minum dan kami ambil untuk air wudhu. Seandainya 100.000 orang cukup, tetapi kami pada waktu itu adalah kunna khamsa asyrata mi'atan, kami pada waktu itu berjumlah 1500, ya, bahasa Arabnya begitu, 1500, artinya apa? 1500 orang. Khamsa asyrata mi'atan, ya, 1500 orang. Wa tahqiqu anna al-ma'a kana yanbu'u min nafsil lahmi. Wa tahqiqu, dan ketika dicermati dengan seksama, ditelusuri dengan seksama, pendapat yang sudah muhaqqaq, ya, yang sudah terverifikasi, itu menyatakan bahwa annal ma'a, bahwa air itu kana yanbu'u, keluar, memancar, min nafsil lahmi, dari daging itu sendiri, ya, dari dalam daging itu, al-kaini fil asabi'i, yang berada di jari jemari beliau. Wabihi, dengan pendapat ini, sarraha, telah menyatakan dengan jelas secara eksplisit siapa? An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi, fi Syarh Muslim, di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Wa yu'ayyiduhu qawlu Jabirin, dan pendapat ini dikuatkan oleh apa yang diceritakan oleh sahabat Jabir. Beliau mengatakan, sahabat Jabir mengatakan, fara'aitul ma'a, maka kemudian aku melihat air yakhruju, keluar, wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, yanbu'u, memancar, min baini asabi'ihi, dari jari jemari beliau. Jadi bukan dari tempat yang lain, tetapi dari daging yang ada di jari jemari beliau. Ini mukjizat yang luar biasa yang tidak pernah Allah anugerahkan kepada para nabi sebelumnya. Wa min mu'jizatihi, dan di antara mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raddu aini Qatadah, mengembalikan mata sahabat Qatadah, ba'dan qila'iha, setelah mata itu keluar dari kelopaknya. Bagaimana ceritanya? Faqad rawal Baihaqi, Al-Imamul Baihaqi menceritakan, fit dalaili, dalam kitab Dalailun Nubuwah, an Qatadah bin Nu'man, dari sahabat Qatadah ibn An-Nu'man radhiyallahu anhu, annahu usibat ainuhu, bahwa suatu ketika matanya terkena senjata, ya, mata beliau terkena senjata, yauma Badrin, pada perang Badar. Fasalat hadaqatuhu, lalu biji mata yang berwarna hitam, hadaqah itu kemudian apa? Keluar dari kelopaknya, kemudian meleleh, ala wajanatihi, di atas pipi beliau, keluar dari dalam tempatnya ini, kemudian meleleh dan seakan-akan mengalir, ya, ke sini, ke pipi beliau. Fa aradu an yaqta'uha, para sahabat yang lain ingin memotongnya, mereka merasa kasihan, ingin memotongnya, dipotong saja. Para sahabat pada saat ingin memotongnya, tetapi kemudian mereka urungkan, mereka bertanya dulu, fasalu
Maka kemudian mereka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu Rasulullah bersabda, la, jangan dipotong. Fada'a bihi, lalu Rasulullah berdoa, fada'a bihi, lalu Rasulullah menyuruh Qatadah untuk datang, ya. Beliau memanggilnya, lalu beliau datang, Qatadah datang. Faghamaza hadaqatuhu birahatihi, lalu Rasulullah mengusap, ya, mengusap biji mata yang berwarna hitam itu yang sudah jatuh ke pipi Qatadah itu kemudian disentuh oleh Rasulullah, diusap, ya, dipijit sedikit begitu, birahatihi dengan telapak tangan beliau bagian dalam. Fakana la yadri, maka setelah kejadian itu Qatadah ibnu Nu'man tidak mengetahui ayyu ainaihi atau ayya ainaihi usibat, mata mana yang pernah keluar dari kelopaknya, yang pernah keluar dari tempatnya. Ini dikarenakan apa? Betul-betul normal seperti biasa. Jadi mata beliau betul-betul sembuh normal seperti biasa, sampai-sampai beliau tidak tahu, beliau lupa mata mana yang pernah keluar dari tempatnya, apakah yang kanan atau sebelah kiri. Ini karena nggak ada cacat sama sekali yang ditinggalkan setelah kejadian itu. Wa fi hatainil mu'jizataini, dan pada dua mu'jizat agung ini, qala ba'dul madihina, sebagian pemuji, sebagian penyair yang biasa memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syi'ran minal bahril basit, melantunkan sebuah bait syair, ya, beberapa bait syair dengan wazan basit, ya, dengan pola wazan basit, bahar basit. In kana Musa saqal asbat min hajarin fa inna fil kaffi ma'nan laysa fil hajari. In kana Isa baral a'ma bi da'watihi fa kam bi rahatihi qad radda min basari. In kana Musa, jika Nabi Musa saqal asbat, beliau bisa memberikan air, ya, memberikan air minum kepada al-asbat, kepada para pengikut beliau dari kalangan orang-orang Yahudi, min hajarin, dari batu itu, batu yang dipukul oleh beliau dengan tongkat beliau yang kemudian mengalirkan air. Fa inna fil kaffi, maka sesungguhnya pada telapak tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'nan, ya, satu makna yang mendalam, laisa fil hajari, yang tidak terdapat pada bebatuan itu. Artinya, ya, fa inna fil kaffi ma'nan laisa fi al hajari, fa inna fil kaffi ma'nan laisa fil hajari, karena dari jari jemari dan dari telapak tangan Rasulullah itu memancarkan air, dan ini lebih ablagh, ya, lebih dahsyat, lebih luar biasa dibandingkan dengan keluarnya air dari bebatuan yang Allah anugerahkan sebagai mu'jizat kepada Nabi Musa alaihissalam. In kana Isa, di dalam lanjutan bait syair itu, in kana Isa baral a'ma bi da'watihi, jika Nabi Isa alaihissalam diberi mu'jizat oleh Allah, mampu menyembuhkan penyakit buta, orang yang terlahir dalam keadaan buta, bi da'watihi, dengan doanya. Fakam birahatihi qad radda min basari, fakam birahatihi, maka sungguh menakjubkan dengan telapak tangan mulia baginda Rasul, qad radda min basari, beliau telah mengembalikan penglihatan sahabat beliau yang bernama siapa? Qatadah ibnu Nu'man. Ini lebih dahsyat dibandingkan dengan mu'jizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Isa yang berupa bisa menyembuhkan orang yang terlahir dalam keadaan buta. Wa min mu'jizatihi, dan di antara mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasbihut ta'ami fi yadihi, ya,
makanan itu bisa bertasbih, makanan yang ada di tangan beliau itu bisa bertasbih, mengeluarkan suara tasbih, mengeluarkan zikir-zikir tasbih. Subhanallah. Fa'an ibn Mas'udin, diceritakan dari sahabat Ibnu Mas'ud, qala, beliau mengatakan, kunna na'kulu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'ama, kami para sahabat pernah makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah makanan. Wa nahnu, dan kami para sahabat ketika itu, nasma'u tasbihat ta'ami, mendengar suara tasbih yang dibaca oleh makanan yang sedang kami makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesi kedua ini kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Insyaallah masih ada sesi-sesi berikutnya, masih 16 halaman, masih 15 halaman dari 62 halaman yang ditulis oleh pengarang kitab ini, An-Nibrasul Wahhaj fi Mu'jizatil Isra'i wal Mi'raj. Hari ini adalah hari pertama di bulan Rajab, insyaallah sampai beberapa pertemuan ke depan ya, setiap hari Kamis insyaallah. Hari Sabtu ini adalah sebagai ganti dari hari Kamis kemarin, karena hari Kamis minggu ini ada gangguan jaringan di tempat kami. Minggu depan insyaallah kita akan kembali mengkaji kitab ini, sesi yang ketiga, pertemuan ketiga, pada hari Kamis kurang lebih jam 9 pagi insyaallah. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.